Balas dendam yang elegan untuk suamiku dan gundiknya. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Mas, aku mau bicara serius sama kamu. Suaraku memecah keheningan malam saat aku dan suamiku Mas Dendi bersiap tidur. Mau ngomong apa, Dek? Tanyanya sambil merangkulku lembut, seolah ingin mencairkan suasana. Lepas, Mas. Jangan coba merayu aku, Mas. Aku masih belum sepenuhnya percaya, ucapku, melepaskan tangannya dari pundakku. Oke, sekarang katakan apa yang ingin kamu bicarakan, Dek. Balasnya dengan nada sedikit kesal. Kamu gak ada hubungan apa-apa kan dengan Adele? Tanyaku, mencoba menahan gemuruh di dada. Astaga Nabila, kamu ternyata masih saja curiga. Haruskah aku pecat Adele biar kamu percaya? Tantangnya dengan nada tajam. Kalau itu yang perlu dilakukan, lakukan saja Mas. Tapi aku tetap akan mengawasimu. Jangan macam-macam ya Mas, ujarku sambil membalikkan tubuh. Memunggunginya, tak ingin melanjutkan perdebatan malam itu. Rasa curigaku ini bukan tanpa sebab, melainkan semua ini bermula ketika 2 hari yang lalu aku memergoki Mas Dendi mengendap-endap menuju kamar Adele tengah malam. Adele, asisten rumah tanggaku yang baru sebulan bekerja di rumah ini, dibawa oleh Mas Dendi sendiri. Cantik, muda, dan terlihat lugu. Namun siapa sangka ternyata dia menyimpan sebuah rahasia yang belum bisa aku ungkap. Awalnya memang aku tak menaruh curiga padanya, karena pekerjaannya bagus, dan kami berdua sibuk. Aku dengan usaha catering, sementara Mas Dendi bekerja sebagai karyawan di kantor pemasaran motor. Namun seiring berjalannya waktu, kehampaan mulai terasa di rumah tangga kami. Apalagi bertahun-tahun kami belum dikaruniai anak. Malam itu aku terbangun, namun aku terperanjat kaget saat melihat tempat di sampingku kosong, tidak ada Mas Dendi. Perasaanku gelisah. Aku keluar kamar mencari Mas Dendi, dan langkahku terhenti saat melihat cahaya lampu dari arah garasi. Kamu yakin mau lakukan ini, Mas? Suara Adele terdengar jelas. Kalau kamu mau diakui sebagai istri di mata orang lain, ini satu-satunya cara, jawab Mas Dendi. Aku mengintip, Mas Dendi sedang memeriksa mobilku. Kata-katanya membuatku tertegun. Jadi Adele bukan sekedar selingkuhan, tetapi lebih dari itu. Sejak kapan hubungan mereka bermula? Kenapa nggak ceraikan saja sih Mas? Aku takut kalau ketahuan. Suara Adele bergetar. Apa kamu lupa siapa pemilik rumah, mobil, dan usaha catering ini? Kalau cerai, kita nggak punya apa-apa dong. Mas Dendi menjawab sinis. Adele mengangguk patuh. Besok Nabila pasti akan mati. Mas Dendi menyelesaikan ucapannya dengan senyum licik. Dadaku bergemuruh. Jadi selain mengkhianatiku, dia ingin membunuhku demi harta. Aku segera kembali ke kamar, mengambil ponselku, dan menelpon Pak Sarip, mekanik langganan keluarga. Pak, datanglah sebelum subuh ya. Dan jangan sampai ada yang tahu. Pak Sarip setuju tanpa banyak bertanya. Dia sudah mengenalku sejak lama, bahkan sejak ayahku masih hidup. Aku menguatkan diri. Kalian akan membayar semua ini, Mas. Kalian berdua akan hancur. Setelah menghubungi Pak Sarip, aku kembali ke tempat tidur, berpura-pura terlelap. Tak lama, Mas Dendi mulai tertidur pulas. Terdengar jelas dari dengkurannya yang berat. Waktu terus berlalu, dan ketika jam menunjukkan pukul 3.30 dini hari, suara pelan motor Pak Sarip terdengar di depan rumah. Aku sudah berpesan agar dia tidak berbicara banyak, agar tidak membangunkan Mas Dendi atau Adele. Dengan hati-hati, aku membimbingnya ke garasi. Pak Sarip langsung memeriksa mesin mobilku, memusatkan perhatian pada bagian yang sebelumnya diotak-atik oleh Mas Dendi. Kabel remnya putus, Bu, katanya dengan suara berbisik. Bisa langsung diganti sekarang nggak, Pak? Tanya aku cemas.
Bisa Bu, tapi saya nggak bawa cadangannya, jawabnya. Coba cek di garasi Pak, seingatku ada suku cadang di sana. Baik Bu, akan segera saya cek. Tolong cepat ya Pak, pastikan jangan sampai mengeluarkan suara. Sebelum jam 5 harus selesai Pak. Oke siap Bu, tenang saja, ucapnya sambil tersenyum tipis. Aku meninggalkan Pak Sarip yang mulai bekerja dengan teliti. Sesekali aku mengintip ke kamar. Mas Dendi masih terlelap tidur, tak bergerak sedikit pun seperti kebo yang sedang pulas. Dia tahu aku akan pergi keluar kota pagi ini dengan mobil pribadiku. Kesempatan yang tepat untuk melancarkan rencananya menyingkirkan aku, pikirku. Tapi aku tidak akan semudah itu jatuh ke dalam perangkapnya. Beberapa saat kemudian, ponselku bergetar. Pesan masuk dari Pak Sarip. Bu, sudah selesai. Aku segera melangkah ke garasi, menemui Pak Sarip yang menatapku dengan wajah lega. Terima kasih banyak ya Pak, ucapku sambil menyerahkan amplop coklat sebagai tanda terima kasihku. Iya Bu, sama-sama. Kalau begitu, saya pamit ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, balasku tersenyum tipis. Pak Sarip pergi, meninggalkan garasi dalam kesunyian. Perjalananku nanti sudah pasti aman, dan ini baru awal dari rencanaku. Kini waktunya aku bersenang-senang sedikit sebelum semuanya berakhir, sedikit kenangan sebelum berpisah. Bukankah itu indah? Setelah sehari berada di luar kota, akhirnya aku kembali ke rumah. Kebetulan waktunya bersamaan dengan jam pulang kerja Mas Dendi. Aku melihatnya masuk ke halaman rumah dengan sepeda motornya, sementara aku mengikutinya dari belakang dengan mobilku. Mas Dendi memarkirkan motornya, lalu berbalik menatapku dengan wajah penuh kebingungan. Nabila, panggilnya dengan nada tak percaya. Aku tersenyum lembut. Iya Mas, ada apa? Dia menunjukku, lalu beralih menunjuk mobilku, seolah tak percaya. Kamu... Kok bisa? Aku mengangkat alis, berpura-pura bingung. Maksudnya apa, Mas? Ada yang salah? Mas Dendi terdiam, wajahnya menyiratkan rasa terkejut. Sudah pasti dia heran mengapa rencananya membuatku celaka tidak berhasil. Dengan tenang, aku berjalan melewatinya, meninggalkannya terpaku di samping mobil. Malam ini kamu dan perempuan itu akan menerima balasannya, Mas. Gumamku dalam hati dengan dingin. Saat memasuki rumah, aku melihat Adel berdiri kaku di ruang tamu. Wajahnya nampak lelah, matanya mengucek seolah baru saja bangun. Bu Nabila? Suaranya gemetar saat aku mendekatinya. Aku menghentikan langkahku, menatapnya dengan tatapan dingin. Jangan bengong terus, nanti malah mati berdiri, sindirku sambil berlalu tanpa memberi kesempatan baginya untuk berkata lebih banyak. Raut wajah Adel sama persis seperti Mas Dendi, panik, bingung dan takut. Aku menahan senyum dingin. Permainan baru saja dimulai. Malam itu, setelah selesai makan malam, seperti biasa, Mas Dendi menghabiskan waktu dengan bermain game online di ruang tengah. Aku berjalan mendekatinya, duduk di sofa, pura-pura santai meski hatiku sudah penuh rencana. Adel, panggilku. Tak lama kemudian, Adel pun muncul dengan langkah cepat. Iya Bu, ada apa? Jawabnya sambil menghampiriku. Aku menoleh ke Mas Dendi yang masih asik dengan ponselnya. Mas, mau dibuatkan minuman apa? Tanyaku dengan lembut, menjaga suara tetap tenang seolah aku istri yang tak tahu apa-apa. Mas Dendi menjawab tanpa mengalihkan pandangannya dari layar. Kopi saja sayang. Aku mengerutkan dahi, berpura-pura kaget. Sayang? Maksudnya siapa Mas? Mas Dendi nampak salah tingkah. Ia menghentikan permainannya sejenak. Ya kamulah. Siapa lagi? Masa Adel? Katanya sambil menunjuk ke Adel yang berdiri di sampingku. Aku tersenyum sinis. Benarkah itu Mas? Iya dong, jawabnya cepat, lalu kembali fokus pada gamenya, meski canggung jelas tergambar di wajahnya. Adel tak bereaksi,
Pandai sekali dia menyembunyikan rasa bersalahnya. Aku berdiri, berjalan menuju dapur. Di sana, Adel sedang membuat kopi untuk Mas Dendi. Adel, tolong buatkan aku jus jambu ya. Biar aku yang antarkan kopi ini ke Mas Dendi, perintahku dengan lembut. Iya, Bu. Adel segera bergegas ke kulkas. Aku mengambil kopi yang baru saja dibuat oleh Adel. Aromanya pas, persis seperti yang disukai oleh Mas Dendi. Pantas saja akhir-akhir ini Mas Dendi selalu menolak aku membuatkan minuman. Alasannya klasik, jangan capek-capek biar Adel saja. Ternyata diam-diam hubungan mereka sudah lebih dari sekedar pembantu dan majikan. Aku meletakkan kopi itu di depan Mas Dendi. Ini kopinya, Mas. Mas Dendi menatapku bingung. Loh, kok kamu yang antar? Adel sedang buatkan jus untukku, Mas. Tenang, ini kopi buatan dia kok, jawabku dengan senyum kecil. Mas Dendi terlihat lega dan segera menyeruput kopi itu. Minumlah, Mas, biar kuat main gamenya. Dia meminumnya lagi. Tentu saja, karena kopi itu sudah bercampur dengan obat pencahar. Tunggu saja reaksinya. Kok kamu senyum-senyum sih? Tanya Mas Dendi, curiga. Aku terkekeh, lagi senang saja, Mas. Tidak lama kemudian, ekspresi Mas Dendi berubah. Dia memegangi perutnya. Aduh, katanya sambil buru-buru berlari ke kamar mandi. Aku menahan tawa, puas melihatnya kesakitan. Syukurin, Adel kembali dengan segelas jus. Ini, Bu, jusnya. Terima kasih ya. Adel menatapku heran. Bapak kenapa itu, Bu? Aku mengangkat bahu. Nggak tahu. Oh, permisi ya, Bu. Adel hendak pergi, tapi aku memanggilnya. Adel, teriakku sengaja. Adel berbalik, berlari menghampiriku. Iya, Bu. Aku menatapnya tajam. Kamu taruh beberapa banyak garam di jus ini. Garam? Adel terkejut. Saya nggak pakai garam, Bu. Saat itu, Mas Dendi muncul dengan wajah pucat. Ada apa sih? Tanyanya dengan suara lemah. Adel nih, Mas, taruh garam di jusku. Mau bikin aku darah tinggi ya? Mas Dendi menoleh ke Adel. Benar itu, Del? Enggak, Pak. Saya nggak pakai garam. Bukan garam, jawab Adel dengan panik. Aku menatapnya tajam. Kalau nggak mau saya pecat, habiskan jus ini. Adel melirik Mas Dendi, berharap ada bantuan, tapi aku tak memberinya celah. Nabila, ini... Aduh, Mas Dendi memegangi perutnya lagi dan berlari ke arah kamar mandi. Aku menutup hidung sambil tersenyum puas. Habiskan! Ayo habiskan! Perintahku lagi. Dengan terpaksa, Adel meminum jus itu. Ini baru awal, Adel. Aku akan membuat kalian menyesal seumur hidup. Malam terus merambat, dan aku sengaja mengunci kamarku. Biarkan Mas Dendi merasakan akibatnya. Tak hanya kamar ini, 2 kamar lainnya pun sudah aku kunci rapat-rapat, biar dia tahu rasanya. Nabila, buka pintunya dong. Aku mau masuk, teriaknya. Aku tetap terdiam, berpura-pura tak mendengar. Bukan urusanku jika dia butuh kamar mandi. Lagi pula, hanya kamar ini yang punya kamar mandi di dalam. Kalau dia masih kena efek obat itu dan tiba-tiba butuh, aku tidak mau suasana kamar ini berubah menjadi menjijikan. 2 kamar lainnya memiliki kamar mandi di luar, dekat dengan dapur. Tempatnya tak jauh dari kamar Adel. Nabila, teriakannya kali ini membuatku sedikit tersentak. Kalau dia terus begini, malah aku yang tidak bisa tidur. Ada apa sih, Mas? Tanyaku dengan malas dari dalam. Buka pintunya, aku mau tidur. Ya ampun, Mas, tidur di luar saja. Kamu kan masih mencret, nanti kamar ini jadi bau, Mas. Nabila, Nabila, suaranya meninggi. Merasa terganggu, aku meraih headset dan memasangnya. Ku besarkan volume musik di ponselku. Silahkan saja Mas Dendi berteriak sampai kehabisan suara. Aku tidak peduli. Tok tok tok. Nabila, ayo buka pintunya. Ketukan itu terus berlanjut.
namun aku tetap tak bergeming. Setelah beberapa saat, akhirnya suasana sunyi. Tidak ada lagi ketukan atau teriakan. Ku angkat headsetku, mendengarkan suasana. Hening akhirnya, gumamku dengan lega. Aku pun berbaring kembali. Namun seperti malam-malam sebelumnya, aku terbangun di tengah malam. Rasa penasaran mendorongku untuk melihat di mana Mas Dendi tidur malam ini. Di ruang tengah atau di kamar Adel. Selesai minum air putih, aku berjalan ke arah kamar Adel yang terletak di belakang dapur. Sayup-sayup suara yang menjijikan terdengar. Lengguhan yang membuatku mual. Mereka pasti sedang berbuat yang tidak-tidak. Tapi biarkan sajalah, toh mereka berpikir sudah seperti pasangan suami istri. Aku hendak pergi ketika suara Adel terdengar, menusuk telingaku. "Mas, aku yakin ini pasti gara-gara istrimu," ujarnya dengan sinis. "Kamu yakin?" tanya Mas Dendi. "Iya mas, siapa lagi? Aku, jelas-jelas aku yang bikin. Aku gak mungkin salah mas." Lengguhan mereka terhenti sejenak, digantikan oleh suara lebih serius. "Aku sudah gak tahan mas, kita harus segera singkirkan Nabila," desak Adel. "Aku juga mau, tapi kalau kita bertindak ceroboh, nanti malah jadi bumerang." Darahku mendidih mendengar pembicaraan itu, namun yang ku dengar berikutnya membuat tubuhku membeku. "Besok aku akan ajak dia jalan. Kita habisi dia dan buang ke sungai, biar semua mengira dia hanyut terbawa arus." Astagfirullah, rencana mereka ternyata lebih kejam dari dugaanku. Ternyata mereka sungguh-sungguh ingin melenyapkanku. Aku kembali ke kamar dengan nafas tertahan. Hatiku diliputi rasa takut dan ngeri. Tak kusangka mereka berani merencanakan hal sejahat itu. Jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Mataku tetap terbuka lebar. Aku tak bisa memejamkan mata. Bagaimana bisa setelah mendengar rencana pembunuhan mereka? Telingaku menangkap suara azan subuh yang menggema. Aku terbangun seketika. Ya Allah, ternyata aku ketiduran. Segera aku beranjak mengambil wudhu, lalu melaksanakan sholat subuh. Rasa tenang menyelimutiku, seolah mendapatkan pencerahan dari Sang Maha Kuasa. Aku tahu apa yang harus aku lakukan untuk menghadapi Mas Dendi dan selingkuhannya itu, jika rencana mereka benar-benar akan dilaksanakan hari ini. "Nabila, kamu sudah bangun kan?" Suara Mas Dendi terdengar dari luar kamar. Ku lepaskan mukena dan melangkah ke pintu. Ku buka sedikit pintu itu, menampakkan wajahku. "Iya mas, ada apa?" tanyaku dengan nada lembut yang dibuat-buat. Meski hati ini sebenarnya enggan. "Kamu antar aku ke rumah sakit ya, perutku masih gak enak. Takut ada yang serius." Benar dugaanku. Dia ingin menjalankan rencana jahatnya yang mereka bicarakan tadi malam. Tapi lihat saja mas, aku tidak akan membiarkan rencanamu berhasil. Aku tersenyum manis, pura-pura khawatir. "Baiklah mas, geser sedikit, aku mau masuk," katanya. Aku membuka pintu lebih lebar, membiarkannya masuk. Mas Dendi langsung merebahkan tubuhnya di atas ranjangku, menutup matanya seakan lelah. Ku tatap sosoknya dengan perasaan campur aduk. Siapa sangka, laki-laki yang dulu begitu hangat dan penuh kasih, yang dengan berani melamarku di depan kedua orang tuaku, kini berubah menjadi sosok yang begitu keji. Dia bukan hanya menduakanku, tapi juga berencana untuk menghilangkan nyawaku. Seandainya aku tidak memiliki harta, mungkin Mas Dendi sudah lama meninggalkanku. Tapi semua yang kupunya sekarang adalah hasil kerja kerasku sendiri, kecuali rumah yang kutempati saat ini. Rumah ini adalah warisan dari orang tuaku. Meski Mas Dendi turut membeli beberapa perabotan, nilainya tidak sebanding dengan harta tanah dan bangunan rumah ini. Rasa sakit karena pengkhianatannya masih kutahan. Mungkin aku merasa ini semua salahku yang tidak cukup baik mengurusnya. Namun semua itu berubah ketika ia dan Adel berani merencanakan membunuhku demi hartaku. Sebelum kulaporkan ke polisi, aku ingin mereka tahu bahwa aku bukan wanita yang bisa dipermainkan. Aku adalah wanita yang kuat,
dan aku akan melawan jika disakiti. Rencana keji mereka untuk menyingkirkanku tidak akan pernah kumaafkan. Aku buatkan sarapan ya mas, kataku dengan lembut, lalu beranjak meninggalkan Mas Dendi. Ketika sarapan sudah siap, aku memanggilnya ke meja makan. Ayo mas, sarapan dulu sebelum pergi. Gak usah, nanti malah sakit perut di jalan. Sial, batinku. Obat tidur yang kutaruh di susu dan makanannya akan sia-sia jika ia tidak makan. Pasti ini karena Adel sudah menanamkan kecurigaan padanya. Tapi aku tidak boleh menyerah. Kamu harus makan, Mas. Kalau pingsan di jalan, bagaimana? Aku mencoba membujuknya. Atau perlu aku panggilkan Adel untuk nyuapin kamu, Mas? Candaku sambil tersenyum kecil. Mas Dendi terkejut. Kamu itu, kalau aku serius gimana? Balasnya dengan nada menggoda. Dasar buaya, batinku. Jadi, yakin gak mau sarapan, Mas? Tanyaku lagi sambil tersenyum manis. Enggak, katanya sambil asik bermain ponsel. Aku mendorong segelas susu ke hadapannya. Paling enggak diminum susunya, Mas. Nabila sayang, aku bilang enggak ya enggak. Stop. Jangan panggil aku sayang, batinku jijik. Aku memanggil Adel, berpura-pura kesal. Adel? Adel? Bisa kesini sebentar enggak? Nabila, cukup, katanya dengan tegas. Nada suaranya membuatku terdiam sejenak. Susah sekali membujuknya. Rayuan tidak mempan. Berarti aku harus menjalankan rencana B. Baiklah, jawabku sambil melanjutkan makan. Sementara itu, Mas Dendi tetap sibuk dengan ponselnya. Menyebalkan. Setelah sarapan, aku masuk ke dalam kamar, pura-pura bersiap untuk pergi dengan Mas Dendi. Aku berencana membuatnya percaya bahwa aku patuh pada keinginannya. Di kamar mandi, aku memulai rencana B yang sudah kususun matang-matang. Mas Dendi, Mas, aku berteriak keras memanggilnya dari dalam kamar mandi. Tak lama, langkah kakinya terdengar mendekat. Ada apa, Nabila? Tanyanya, berdiri di ambang pintu kamar. Ada tikus di kamar mandi, Mas. Cepat itu lihat. Aku memasang wajah panik. Meski dalam hati, aku mengintai reaksinya. Mas Dendi menghela nafas, lalu melangkah mendekati pintu kamar mandi, celingukan ke segala arah. Gak ada tikus kok, katanya sambil berbalik. Coba periksa lagi, Mas. Mungkin di dalam bak mandi atau di tempat sampah. Bujukku, berusaha menahannya agar tetap di sana. Dengan sedikit enggan, ia kembali menghadap kamar mandi dan melangkah masuk. Dalam hati, aku menghitung dengan cemas. 1, 2, 3, dan... Ah! Teriakannya terdengar nyaring ketika ia terpleset di lantai yang sudah kulumuri sabun cair sebelumnya. Mas Dendi, aku pura-pura panik, tapi sebetulnya puas melihatnya terjatuh dan terguling di lantai kamar mandi. Ya Allah Nabila, ini kok licin banget, gerutunya sambil mencoba bangkit. Tanganku terulur pura-pura menolong, tetapi dengan licik aku melepaskan pegangannya. Aduh, maaf Mas. Aku kaget, ada hewan di kaki Mas, dalihku, meski aku tahu ia pasti tak percaya sepenuhnya. Dengan susah payah, Mas Dendi berdiri sambil memegangi pinggangnya. Raut wajahnya menunjukkan rasa sakit yang tidak bisa disembunyikan. Ia berjalan tertatih ke tepi ranjang dan duduk. Kayaknya kita tunda saja ke rumah sakitnya ya Mas. Aku mencoba menggiringnya untuk tetap di rumah. Enggak. Justru sekarang aku perlu periksa. Siapa tahu ada yang retak atau patah. Jawabnya keras kepala. Aku terdiam sejenak, mencoba mencari alasan lain. Namun aku sadar ini hanyalah buang tenaga. Baiklah, kita tetap pergi, ujarku akhirnya. Aku keluar menuju garasi, tapi rencana lainnya muncul di kepalaku. Aku kembali ke dapur, mengambil segelas air dan menambahkan obat tidur ke dalamnya. Adel, Adel, aku memanggil wanita itu dengan suara lantang.
Tidak lama, Adel pun muncul. "Iya Bu, ada apa?" "Bawa air ini untuk Mas Dendi. Kasihan, tadi dia jatuh. Aku mau siapkan mobil dulu," kataku. Adel menurut. Ia mengambil gelas itu dan melangkah ke kamar. Aku menyelinap ke balik tirai ruang tamu, mengintip apa yang akan terjadi. Adel kembali dengan gelas kosong. Pertanda air itu telah diminum habis oleh Mas Dendi. Beberapa menit berlalu, aku kembali ke kamar, dan pemandangan yang kulihat membuatku tertegun. Mas Dendi terbaring di atas ranjang dengan mata yang terpejam. Tepat seperti yang kuharapkan, obat tidur yang kuberikan sudah mulai bekerja. Aku melangkah mendekatinya, berdiri tepat di sampingnya. Perlahan kutepuk pundaknya beberapa kali. Mas Dendi," panggilku dengan pelan, mencoba memastikan apakah ia benar-benar tertidur. Tidak ada respon. Mas Dendi tetap diam, tidak bergerak sedikit pun. Aku tersenyum tipis, yakin bahwa rencanaku berjalan dengan lancar. Aku berbalik, bersiap meninggalkannya. Namun baru beberapa langkah, rasa gelisah tiba-tiba muncul. Ada sesuatu yang aneh. Jantungku mulai berdebar kencang, dan keringat dingin membasahi leherku. Ada dorongan kuat untuk menoleh ke belakang, tapi aku menahannya. Ku percepat langkahku, berusaha menenangkan diri. Namun, tiba-tiba aku memutar tubuhku dengan cepat. "Ya Allah!" seruku terkejut. Di depanku, Mas Dendi berdiri dengan senyum menyeramkan. Mas Dendi!" Suaraku bergetar. Bagaimana mungkin dia bangun secepat ini? Apakah obat itu tidak bekerja? Ataukah Adel sengaja menipuku? Jika benar begitu, aku dalam bahaya besar. Pikiranku terpacu, mencari cara untuk keluar dari situasi ini. Aku menoleh ke sekitar, mencari sesuatu yang bisa kugunakan untuk membela diri. Mataku menangkap gunting di atas meja rias. Dengan cepat, aku meraihnya dan mengarahkannya ke Mas Dendi. "Berhenti, Mas! Jangan mendekat!" seruku dengan suara bergetar. Meski mencoba terdengar tegar, Mas Dendi mengangkat tangannya perlahan, seolah mencoba menenangkanku. "Sayang, tenanglah," katanya dengan lembut, tapi aku tidak mempercayainya. "Berhenti di situ," pekiku lagi, namun ia terus melangkah mendekat. Dalam sekejap, ia meraih gunting di tanganku dan menariknya dengan paksa. "Ah!" aku berteriak, kesakitan. Pergelangan tanganku terasa ngilu. Dengan tenang, Mas Dendi membuang gunting itu ke sudut ruangan. "Kamu tidak perlu takut, Nabila," katanya, masih dengan suara lembut yang membuatku semakin waspada. Dadaku berdebar kencang, nafasku memburu. Aku tahu ini tidak akan berakhir baik jika aku tidak bertindak. Ketika Mas Dendi melangkah lebih dekat, aku menyusun rencana di kepalaku. 1, 2, 3. Batinku menghitung langkahnya. Begitu ia mendekat, aku mengangkat kakiku dan menendang keras ke arah selangkangannya. "Yah!" Mas Dendi terjatuh, memegangi bagian tengah tubuhnya. Aku segera berlari ke arah pintu. Astagfirullah, karena ketidakhati-hatianku, aku menabrak daun pintu kamar. Penglihatanku mulai samar-samar, namun pendengaranku masih bisa merekam suara yang ada, termasuk suara Mas Dendi yang memanggilku. Perlahan, mataku tak dapat ditahan dan mulai terpejam. Aku tak sadarkan diri. Pemandanganku masih samar. Perlahan mataku terbuka, tetapi aku tahu aku sedang berada di kamarku sendiri. Rasa lelah menjalari tubuhku. Tetapi aku mencoba mengingat kembali apa yang telah terjadi sebelum aku kehilangan kesadaran. Pikiranku mulai mengembara pada kejadian terakhir yang membuatku pingsan. Dengan susah payah, aku bangkit dari ranjang. Meski tubuhku masih lemah, aku tetap berjalan menuju pintu. Langkahku tertahan saat mendengar suara Mas Dendi berbicara dengan Adel di ruang tengah. Aku mendorong pintu sedikit, membukanya cukup lebar untuk mengintip. "Kita seharusnya langsung habisi saja Nabila tadi." Suara Adel terdengar tajam dan dingin. Jantungku berdegup kencang. Jadi benar dugaanku. Mereka memang berniat untuk membunuhku.
Jangan bodoh kamu Adel, jawab Mas Dendi dengan tenang. Kamu lupa ini hari apa? Adel menoleh padanya. Wajahnya penuh rasa penasaran. Hari Minggu, katanya dengan ragu. Mas Dendi mendesah panjang. Ya, dan masih pagi. Banyak orang di luar yang bisa mendengar jika terjadi keributan di sini. Kalau Nabila berteriak, apa kamu pikir kita bisa lolos begitu saja? Ternyata Mas Dendi membuatku sadar bahwa dia masih mempertimbangkan resikonya. Rumah kami memang berada di dekat jalan utama, dan pagar rumah pun rendah. Jika aku berteriak, kemungkinan besar akan ada yang mendengarnya. Adel mendengus kesal. Lalu apa rencanamu? Membiarkan dia tidur dengan tenang sampai siang. Kita jalankan rencana awal. Aku akan mengajaknya pergi dari sini, jauh, tanpa menimbulkan kecurigaan, jawab Mas Dendi dengan dingin. Aku menutup pintu perlahan dan kembali duduk di ranjang. Hatiku penuh amarah dan kebencian. Mereka merencanakan sesuatu yang jahat, dan aku harus bertindak sebelum semuanya terlambat. Mendengar suara gagang pintu bergerak, aku segera berbaring, memejamkan mata seolah masih pingsan. Langkah kaki mendekat, dan aku merasakan kehadiran seseorang duduk di sampingku. Tangannya mengelus lembut kepalaku. Nabila sayang, bisiknya dengan lembut. Suara itu terasa seperti pisau yang menusuk perasaanku. Aku ingin sekali bangkit dan membalas, tetapi aku harus tetap tenang. Perlahan, aku membuka mataku, berpura-pura baru saja siuman. Mas Dendi, gumamku dengan lirih. Dia tersentak, menarik tangannya. Nabila, kamu sudah bangun? Suaranya terdengar gugup. Ada apa, Mas? Kenapa wajahmu nampak khawatir? Tanyaku, mencoba menahan amarahku. Enggak ada apa-apa kok, jawabnya tergagap. Tadi katanya mau ke rumah sakit. Jadi, Mas? Tanyaku dengan manis, menahan rasa muak. Enggak usah. Kamu masih lemah, jawabnya menghindar. Aku menatapnya tajam. Mas, tadi Adel bilang air minuman itu tumpah, tapi bajumu kok tidak basah? Kenapa, Mas? Tanyaku dengan suara penuh curiga. Dia tersenyum canggung. Itu aku sempat ganti baju. Aku tahu dia sedang berbohong, tetapi aku tidak menunjukkannya. Baiklah, Mas. Nanti aku izin ke rumah ibu ya. Dia cepat-cepat menjawab. Kamu di rumah saja, sayang. Aku hanya mengangguk, menyembunyikan niat sebenarnya di balik senyuman palsu. Ini belum selesai, Mas Dendi. Kalian akan menyesal. Seperti bulan-bulan sebelumnya, Bu Marwah, ibu kandung suamiku, yang sudah mengandung dan melahirkan Mas Dendi, selalu menghabiskan akhir bulannya di rumah ini. Alasan yang dia berikan cukup sederhana. Katanya di sini dia masih menikmati hidangan dengan daging. Berbeda dengan rumahnya yang kini ia tinggali bersama anak keduanya, Niko, dan menantunya. Niko, suami dari menantu perempuan Ibu Marwah, bekerja seperti Mas Dendi. Hanya saja, istrinya lebih sering berada di rumah, meski sesekali berjualan online dengan penghasilan yang tak seberapa. Aku sering menasehatinya agar tidak terlalu dipikirkan bila ibu mertuanya suka membandingkan kami. Dia memang mudah mengerti, mungkin karena kami berdua sama-sama menantu, meski nasib sedikit lebih berpihak padaku waktu itu. Ibu mertuaku seringkali membandingkan aku dengan menantunya yang lain. Katanya, aku hebat karena memiliki usaha. Namun aku tahu itu hanyalah kata-kata pelipur lara agar tidak kehilangan perhatian dan jatah bulanan dari Mas Dendi, yang meski gajinya tidak seberapa, selalu merasa memberikan banyak. Belum lagi fasilitas yang didapatkannya setiap kali menginap di rumahku. Kedatangannya kali ini bagiku pasti ada maksud lain. Seperti pepatah mengatakan, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Dan aku merasakan firasat bahwa kali ini ibu mertuaku akan ikut terlibat dalam kebusukan yang dilakukan oleh anaknya. Mas Dendi berencana untuk meninggalkanku untuk menjemput ibunya. Mas, nanti Adel bareng kamu ya, kataku mencoba memberi alasan. Memangnya Adel mau kemana? Tanyanya bingung.
Adel sekalian belanja, Mas. Ibu kan mau nginep di sini. Aku ingin ibu makan enak di rumah, jawabku dengan suara tenang. Meski dalam hati aku sudah merencanakan sesuatu. Ya, mumpung ibu mertuaku ada di rumah, walaupun belum bisa dipastikan bahwa dia sejahat anaknya. Paling tidak, ia bisa menyaksikan sendiri betapa kejamnya anaknya bersama gundiknya yang berencana untuk membunuhku. Setelah Mas Dendi dan Adel pergi, aku langsung menghubungi temanku, Veron. Dia adalah seorang penjual alat CCTV sekaligus penyedia jasa pemasangannya. Rumah Veron tidak jauh, hanya sekitar 4 rumah dari tempatku. Tidak perlu menunggu lama, dia pun segera datang. Beberapa waktu sebelumnya, aku sudah memesan CCTV untuk dipasang di rumah. Namun aku belum menemukan waktu yang tepat untuk memasangnya. Dan saat ini, waktu itu telah tiba. CCTV ini akan dihubungkan ke ponselku. Jadi, jika terjadi hal-hal yang tidak terduga, aku bisa memiliki bukti rekamannya. "Dah beres, Bill. Ini ponselmu," kata Veron sambil menyerahkan ponselku padaku. "Makasih ya, Ron. Nanti aku transfer deh," jawabku. "Oke," sahutnya singkat. Setelah selesai memasang CCTV di beberapa tempat seperti kamar, ruang tengah, ruang tamu, dapur, dan halaman depan, Veron berpamitan untuk pulang. Sebelum pergi, dia sempat mengajarkanku cara memantau rekaman CCTV melalui ponselku. Sudah 2 jam berlalu, namun Mas Dendi belum juga kembali. Kebiasaan lama yang terus berulang. Setiap kali dia pergi dengan alasan ke rumah ibunya, waktunya bisa berjam-jam. Apalagi kali ini dia pergi bersama Adel, gundiknya. Aku tak lagi peduli. Bagiku hanya satu, menyingkirkan mereka, duri-duri yang telah merusak hidupku. Saat hendak ke dapur mengambil minuman, suara klakson mobil terdengar di luar. Aku segera menuju pintu. Pasti itu Mas Dendi yang baru pulang. Begitu membuka pintu, ibu mertuaku sudah turun dari mobil dan berjalan ke arahku. Mas Dendi mengikutinya dari belakang, membawa tas ibunya, sementara Adel membawa kantong belanjaan. "Assalamualaikum," sapa Bu Marwah. "Waalaikumsalam," balasku sambil mencium punggung tangannya. "Del, langsung masak ya," perintahku pada Adel yang melewati kami. "Iya, Bu," jawabnya dengan singkat. Aku tetap memasang senyum manis. Aku masih harus berpura-pura. Aku ingin tahu, apakah ibu mertuaku tahu kebusukan anaknya. Sementara menunggu makan siang, aku biarkan ibu mertuaku beristirahat di kamar tamu. Mas Dendi bersantai di teras belakang, asik bermain game online-nya, kebiasaan yang tak pernah berubah. Aku di sisi lain, bersiap-siap, entah apa yang akan terjadi, tapi firasatku berkata bahaya sedang mengintai. Tiba-tiba terdengar suara keras. Gubrak! "Ah, tolong!" Aku terperanjat. Suara itu berasal dari kamar ibu mertua. Bergegas aku ke sana. "Ada apa, Bu?" tanyaku saat tiba di depan kamar. Pintu terbuka lebar. Nakas di samping ranjang terguling. Barang-barang berserakan di lantai. "Kenapa, Bu?" tanyaku lagi sambil mendekatinya. Tapi aneh, Bu Marwah hanya terdiam, tak menjawab. Ini pertama kalinya aku melihatnya seperti itu. Aku berdiri di depannya. "Bu!" Tanganku hendak menyentuh bahunya, tapi dia menepisnya dengan cepat. "Ada apa ini?" "Nabila?" Suara Mas Dendi terdengar, memanggil namaku. Dia berjalan mendekat, wajahnya dingin, tatapannya penuh kebencian. Di tangan kanannya, dia memegang sapu tangan yang terlipat. Untuk apa? Jantungku berdegup kencang. Firasat buruku benar. Bahaya besar sudah di depan mata. Ketika langkahnya semakin dekat, aku berlari melewati ranjang, keluar kamar, menuju kamarku. Aku harus memastikan semuanya terekam CCTV. "Nabila!" Mas Dendi berteriak mengejarku, diikuti ibu mertuaku. Begitu masuk ke kamar, aku segera mengunci pintu, mengambil ponselku, menyembunyikannya di celana dalam.
Tok tok tok, pintu diketuk keras. Nabila, buka pintunya, teriak Mas Dendi. Mau apa kamu, Mas? Suaraku bergetar. Aku ingin melawan, tapi tubuhku gemetar. Belum pernah aku melihat Mas Dendi sebuas ini. Kalau kamu mau harta, aku kasih, Mas. Kamu pikir aku bodoh? Sahutnya sinis. Suara Adel terdengar. Dobrak saja, Mas. Iya, biar cepat urusan ini, sambung ibu mertuaku. Ya Tuhan, ternyata dia sama busuknya. Aku mengeluarkan ponselku, menyembunyikan kartu ATM di jaket ponsel, lalu kembali menyimpannya di celana dalam. Aku harus siap jika mereka benar-benar membawaku pergi. Bruk, pintu terbuka. Aku mundur hingga menyentuh nakas di dekat ranjang. Apa mau kamu, Mas? Tanya aku ketakutan. 5 tahun kita menikah, tapi kamu tidak bisa beri aku anak. Orang-orang bilang aku numpang hidup dari kekayaan kamu. Kamu lebih dari aku, dan aku benci itu, teriaknya. Tatapanku mengeras. Aku tidak sudi dibandingkan dengan Adel. Aku menerima jika alasan cerai adalah karena aku tak bisa memberikan anak. Tapi ini soal harga diri. Cukup, Mas. Kalau kamu mau dia, talak saja aku sekarang, seruku. Mas Dendi tertawa sinis. Kalau aku menalakmu, aku gak akan dapat hartamu. Hatiku membara. Aku sendirian, mereka bertiga. Melawan hanya akan membuatku lelah. Yang terpenting saat ini adalah mencari cara untuk melarikan diri. Aku akan membuat mereka menyesali perbuatan ini nanti. Tapi bagaimana caranya? Aku butuh rencana cepat. Belum sempat aku berpikir lebih jauh, Mas Dendi sudah mendekat, mengangkat tangannya dengan sapu tangan di genggamannya. Mataku membulat, refleks, aku menjatuhkan diriku ke lantai. Nabila, Nabila! Suara Mas Dendi terdengar cemas. Ia menggoyang-goyangkan tubuhku. Tetap tenang, jangan sampai ketahuan kalau aku berpura-pura. Batinku, aku memejamkan mata erat-erat. Dia pingsan, Mas. Suara langkah Adel mendekat. Iya, padahal kamu belum membekap mulutnya kan? Mungkin dia ketakutan, sahut ibu mertuaku dengan dingin. Sudahlah, bawa saja dia, perintah Adel. Mas Dendi membopong tubuhku. Aku membiarkan diriku diangkat, merencanakan kapan saatnya yang tepat untuk melawan. Ketika aku mengintip sedikit, kami sudah melewati ruang tengah. Itu saatnya. Aku membuka mata dan langsung memukul hidung Mas Dendi. Bluk! Ah! Mas Dendi mengerang kesakitan. Melepaskanku. Aku mendarat dengan ringan dan langsung lari menuju pintu depan. Nabila! Nabila! Teriak Mas Dendi sambil memegangi hidungnya yang berdarah. Ibu mertuaku bergegas menghampiri. Dasar wanita gila! Pekiknya marah. Aku mencapai pintu, tapi terkunci. Sial! Dengan cepat, aku lari ke jendela di dekat pintu, tetapi terharang teralis. Aku kembali ke pintu, mengotak-ngatik gagangnya, berharap sebuah keajaiban. Kamu pikir kamu bisa kabur semudah itu? Suara dingin Adel terdengar dari belakangku. Aku berbalik menatap tajam ke arahnya. Kamu mencari ini? Adel mengeluarkan kunci dari saku celananya, lalu mengayunkannya di udara. Silahkan ambil. Aku tahu ini jebakan, tapi aku harus mengambil kunci itu. Dengan waspada, aku melangkah perlahan ke arahnya. Tiba-tiba Adel melempar kunci itu ke sisi ruangan. Ambil sana. Aku ragu sejenak, tetapi aku tidak punya pilihan. Saat aku meraih kunci itu, aku menyadari sesuatu. Mas Dendi dan ibu mertuaku menghilang. Jantungku berdetak cepat, mengambil vas bunga kecil di meja samping. Aku bersiap. 5 langkah lagi, aku mengambil kunci itu. Tapi ketika aku akan berdiri, seorang mendekap mulutku dari belakang. Piar! Vas bunga terlepas dari tanganku. Aku meronta, mencoba melepaskan diri, tapi tenagaku kalah. Pura-pura pingsan lagi, Mas Dendi terdengar geram. Mas, jangan tertipu lagi, sahut Adel. Buang saja.
ucap Mas Dendi dengan dingin. Hatiku tersayat. Mereka benar-benar akan membuangku. Aku diangkat lagi dan dimasukkan ke bagasi mobil. Setelah pintu bagasi tertutup, aku membuka mata dan segera mengeluarkan ponsel yang kusembunyikan di balik pakaian. "Ron, tolong!" Pesanku terkirim. Dan tak lama Veron membalas. "Ada apa, Bill?" "Aku diculik di bagasi mobil." Aku mengirim lokasi ke Veron, berharap dia segera tiba. Mobil terus melaju tanpa henti, melintasi jalanan berbatu yang rusak dan semak-semak liar di tepi jalan. Aku mencoba menahan air mata, meski rasa takut dan putus asa mulai menyelimuti. Aku kembali mengirim pesan, tetapi Veron belum juga membalas. Aku mulai khawatir jika dia tidak bisa mengejar mobil ini. "Iya, Dendi sudah di jalan ini. Buruan datang, ajak Reni sekalian." Suara ibu mertuaku terdengar. Dia sedang berbicara lewat telepon. Siapa lagi kalau bukan Niko, adik Dendi, dan Reni pasti istri Niko. Tapi apa maksud mereka mengajaknya juga? Aku mau dibawa kemana? Dalam kepanikan, aku mencoba membuka pintu bagasi. Untungnya pengaitnya longgar. Mungkin karena Dendi terlalu buru-buru tadi. Celah kecil berhasil kubuka. Lalu aku mengeluarkan ponselku dan mengirim pesan. "Ron, aku masih di dalam. Pintu bagasi sudah agak terbuka. Harus bagaimana sekarang?" Beberapa menit kemudian, balasan Veron muncul. "Aku di belakang mobilmu. Gak jauh. Kalau mobil berhenti, keluar pelan-pelan dan sembunyi di semak-semak." Aku menghela nafas lega. Veron masih bersamaku. "Iya Ron, aku siap." Tak lama kemudian, mobil itu berhenti. Aku mengikuti saran Veron, membuka pintu bagasi perlahan dan melompat keluar. Saat itu, kulihat Dendi berbicara dengan seseorang yang memakai masker dan kacamata hitam. Siapa dia? Aku tak peduli. Perlahan aku merunduk dan berjalan ke arah semak-semak. Segera aku bersembunyi di balik rimbunan dedaunan. Mobil Dendi kembali melaju, meninggalkanku. Aku mencoba menelpon Veron, tetapi tiba-tiba suara mesin kendaraan berhenti tepat di depanku. Orang yang tadi bicara dengan Dendi muncul bersama dua orang pria bertubuh besar. Gawat, batinku. Saat mereka mendekat, aku sudah hampir menyerah. Namun tiba-tiba sebuah motor melaju cepat dan menabrak mereka. Itu Veron. Dia turun dari motor dan dengan gerakan sigap meninju kedua pria itu hingga tersungkur. "Masih berani melawan, hah?" Veron menatap mereka tajam. Aku mendekati mereka. Lalu muncul ide cemerlang di benakku. "Ron, tahan dulu," kataku sambil memegang lengannya. Aku berlutut di hadapan mereka yang kesakitan. "Aku tahu kalian itu suruhan Dendi kan?" Mereka terdiam, hanya menatapku dengan bingung. "Aku akan bayar lebih dari yang dia tawarkan, asal kalian bilang ke Dendi kalau aku sudah mati, dan jangan pernah bocorkan ini." Mereka saling pandang, lalu mengangguk. Aku menyebutkan jumlah yang cukup besar. Dengan bantuan Veron, kami bertukar kontak. Mereka akhirnya setuju. Setelah mereka pergi, Veron menatapku sambil tersenyum masam. "Sekarang Dendi bakal kira kalau kamu sudah mati. Jadi apa rencanamu?" Aku tersenyum penuh keyakinan. "Aku akan membalas semuanya, Ron, sampai ke akar-akarnya." Setelah perjalanan singkat dengan motor Veron, akhirnya aku tiba di rumah. Jalanan sepi mempermudah kami sampai lebih cepat. Begitu tiba di depan pintu, aku lega karena ternyata tidak terkunci. Mas Dendi memang sering ceroboh jika sedang terburu-buru. Walaupun sudah ada pagar, tapi tetap saja kebiasaan ini membuat rumah kami rawan. Veron mengikuti langkahku masuk ke dalam rumah. Tanpa membuang waktu, aku segera menuju kamar untuk mengambil kunci gudang yang sudah lama kusimpan. Sementara itu, Veron membopong brankas yang berisi tabungan dan dokumen penting. Dengan langkah cepat, kami menuju gudang di belakang rumah. Begitu aku membuka pintu gudang, Veron tertegun sejenak, memandang sekeliling dengan takjub. "Bill,
Ini gudang atau apartemen mewah? Ucapnya sambil memandang sekeliling. Gudang, Ron, jawabku sambil menunjuk meja tempat berangkas harus diletakkan. Gudang ini bukan lagi tempat barang usang. Setahun terakhir, aku diam-diam menyulapnya menjadi ruangan nyaman dengan tempat tidur yang empuk, lemari besar, dan berbagai barang elektronik seperti kipas angin dan kompor listrik. Ada kamar mandi kecil di sudutnya, cukup lengkap untuk menyendiri. Alasanku sederhana. Setelah 5 tahun pernikahan, pertengkaran dengan Mas Dendi semakin sering terjadi. Saat aku berpamitan ke rumah Mama, sebenarnya aku hanya bersembunyi di sini. Aku tak ingin Mama khawatir. Jadi gudang ini menjadi tempat pelarian yang aman. Veron yang merebahkan tubuh di kasur nampak terkesan. Nyaman banget, Bill, katanya sambil meregangkan badannya. Udah, sekarang bantu angkat kulkas yuk, perintahku. Serius kamu? Tanyanya malas. Kalau besok keburu mereka pulang, balasku dengan tegas. Kami memindahkan kulkas ke gudang. Strategiku sederhana, membuat mereka kehabisan bahan makanan. Dengan berangkas sudah di gudang, Mas Dendi pasti kesulitan untuk memenuhi kebutuhan rumah. Setelah selesai, Veron pamit pulang. Sebelum pergi, aku memintanya merahasiakan semua ini. Bahkan dari Mama. Aku tak ingin keluargaku tahu masalah rumah tanggaku. Setelah Veron pergi, aku kembali ke rumah, memastikan mobil Mas Dendi belum kembali. Ini kesempatan emas. Aku masuk ke kamar Adele dan mulai mengobrak-ngabrik isi lemarinya. Pakaiannya ku sebar di kasur dan lantai. Bedak padatnya ku banting hingga hancur. Lipstiknya ku patahkan dan parfumnya ku ganti dengan air akuarium. Di cermin, ku tulis dengan lipstik, "Gundik, akan ku kejar sampai mati." Aku beralih ke kamar Mas Dendi dan melakukan hal yang sama. Koleksi jam tangannya yang mahal ku banting hingga pecah. Puas, aku tempel beberapa fotoku yang nampak seperti mayat dengan pesan, "Kamu sudah membunuhku." Aku tak lupa mengamankan TV di ruang tengah dan membawanya ke gudang. Ibu mertuaku pasti kesal karena tak bisa menonton gosip kesukaannya. Ini langkah awal. Aku menanti mereka pulang, ingin melihat reaksi mereka melalui CCTV yang Veron pasang kemarin. Sambil membersihkan diri, aku beristirahat, memikirkan langkah balas dendam berikutnya. Surat cerai sudah menanti, dan aku tidak sabar untuk menyerahkannya.